Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rina Kusumastuti, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2023. Pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 akan melaksanakan pembelajaran guna memenuhi tugas UKIN pada materi pembelajaran kesetimbangan benda tegar submateri titik berat di SMK Gajah Mungkur 1 Wuryantoro kelas 10. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Sudah masuk semua nggih? Ibu siapkan dulu. Ini tempatnya bisa diisi yang di depan dulu ya. Yuk silakan diisi dulu. Yuk tempatnya dulu. Oke, sebelum kita mulai pelajarannya, kita berdoa dulu. Salah satu bisa memimpin berdoa. Mas tadi, yuk. Siap, doa mulai. Doa besar. Kabarnya gimana hari ini? Jadi setiap kita mulai pelajaran, kita harus mulai dengan berdoa biar ilmu kita lebih bermanfaat dan lebih barokah. Oke, kabarnya baik ya. Kemudian kita beri absen dulu. Oke. Untuk kelas 1 absen dulu nggih. Mbak Adista Mirnawati. Oke. Mbak Egi Putri. Eliana Devi Koyunisa. Umi Siti Maisyara. Oke. Alhamdulillah berarti ini semua hadir nggih? Alhamdulillah dalam keadaan sehat semua. Kemudian sebelum kita mulai, kita menyanyikan lagu kebangsaan dahulu. Oke? Ada yang bisa maju? Boleh minta tolong salah satu maju untuk memimpin menyanyikan lagu. Yuk. Yang lain silakan berdiri. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah air. Terima kasih. Ya, kembali. Ya, Sabang sampai Merauke itu untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa Indonesia. Indonesia ya. Jadi tiap hari biar rasa nasionalisme kita tetap terjaga. Itu seperti barang yang berharga, tidak diperoleh dengan mudah ya. Jadi harus diusahakan, dipelajari dan dipikirkan. Bahkan lebih dari itu harus disertai dengan dengan doa yang penting itu ya. Jadi kita berdoa bisa. Oke? Ya, jadi terus sebelumnya biar lebih semangat, ingat yel-yel SMK. Ya, SMK bisa. SMK bebas. SMK GM. Yes, yes, yes. Itu. Jadi SMK harus bersemangat. Masih ingat apa materi yang di
ajakan Bu Ina minggu kemarin? Apa? Ada yang masih ingat? Apa? Oke, keseimbangan benda tegar. Ada yang masih ingat keseimbangan benda tegar itu apa? Oke, jadi kondisi di mana momentum benda bernilai iya, ya. Terima kasih. Jadi kalian masih ingat. Kemudian kalau masih ingat seperti tadi, apa syarat-syarat benda itu dikatakan setimbang? Apa syaratnya? Apa Nana? Total gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0. Total momen gaya torsi yang bekerja pada benda sama dengan 0. Iya, betul sekali. Yang lain juga masih ingat kan? Masih. Iya, terima kasih masih ingat. Jadi sebelumnya sudah belajar. Nah, pada pertemuan kali ini ya, kita akan membahas kesetimbangan benda tegar tapi submateri titik berat. Nah, tujuan pembelajaran ini apa toh? Jadi yang pertama, kalian akan mendeskripsikan nanti melalui video yang Bunda tayangkan apakah titik berat itu. Ya. Kemudian yang kedua yaitu nanti melalui praktikum dan diskusi kalian bisa menentukan letak titik berat benda tegar berupa luasan. Dan yang ketiga, kalian nanti melalui diskusi bersama-sama kalian akan menganalisa hasil perhitungan titik berat berupa perhitungan dengan rumus. Oke? Loh, kenapa Bu kita harus manfaatnya apa? Toh kita belajar titik berat. Sebenarnya titik berat itu kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya ketika bangunan itu mempunyai titik berat, dibangun dengan titik beratnya agar tidak roboh. Ya, pesawat terbang bisa terbang ke atas, tidak berlanjut ya. Jadi itu juga manfaat dari titik berat. Oke. Sekarang untuk jadi titik berat tadi sudah. Jadi pembelajaran proses hari ini yaitu nanti kalian akan Bu Rina kasihkan video. Jadi nanti kalian akan mengidentifikasi masalah melalui video. Kalau sudah, kalian nanti akan melakukan praktikum. Ya, jadi kalian nanti praktikum akan mengetahui titik berat itu apa dan bisa mencari di mana letak titik berat. Oke, sebelumnya ini ada 16 orang ya, tadi kan masuk semua. Nah, ini kita bagi dulu menjadi 4 kelompok ya. Sekarang silahkan membagi menjadi 4 kelompok terlebih dahulu. Yuk, silakan. Amati dari Bertumpuk seperti membentuk menara atau mengkombinasikan bentuk batu yang berbeda sehingga menciptakan susunan yang seimbang. Inilah rock balancing art atau seni penyeimbangan batu. Tak hanya disusun dengan seimbang, tumpukan batu ini menghasilkan karya seni indah dan panorama yang menakjubkan. kalian tadi sudah melihat videonya. Nah, kalau sudah melihat videonya, Bu Rina bagi LKPD untuk masing-masing kelompok. Oke, Bu Rina bagi LKPD-nya. Oke, nah dari video tadi pengamatan kalian, coba tadi pengamatan tadi ada apa toh di video? Apa? Menyusun batu. Batunya disusun seperti apa tadi? Kayak menara itu tinggi ke atas. Kayak menara tinggi ke atas. Dia bisa seimbang. Nah, pertanyaannya mengapa tumpukan batu tadi bisa seimbang? Ada yang bisa menganalisa kira-kira apa yang menyebabkan batu itu bisa seimbang?
seimbang. Karena Apa? Ada yang bisa? ditumpuk titik beratnya. Oh ya, tadi diulang sayang. Karena bantuan tersebut ditumpuk di titik beratnya. Oh, ditumpuk di titik beratnya. Jadi tadi walaupun apa batuan disusun tadi seperti menara ya, nah, secara vertikal tapi tidak jatuh itu karena bertumbuh di titik beratnya. Iya, karena setiap benda punya titik berat. Nah, untuk menentukan nanti titik berat, sekarang kalian baca LKPD kalian. LKPD masing-masing kelompok sampul. Ya. Jadi tadi di situ bisa kalian tuliskan dari video yang ditayangkan tadi mengapa tumpukan batu bisa seimbang. Padahal batu disusun secara vertikal ya, tadi disebutkan seperti menara ke atas. Nah, silakan ditulis dugaan sementara jawaban di kolom tersebut. Silakan di LKPD. Jangan lupa tiap kelompok diberi identitas nama kelompok di depan, kemudian bisa kalian tulis dugaan sementara. Oke. Ya, jadi tadi silakan didiskusikan dugaan sementara tadi kenapa tumpukan batu bisa seimbang. Sudah untuk kegiatan 1. Sekarang untuk kegiatan 2 anak-anak. Di situ ada modulnya. Kalian juga mempunyai buku pegangan ya. Di sini bisa ada buku pegangan, silakan dibuka di situ. Ada modulnya. Nah, untuk kegiatan 2 di sini kita akan melakukan praktikum. Oke. Halaman 28 di modul kalian. Terus kita akan melakukan praktikum, oke? Nah, praktikumnya di situ ada di LKPD, ada alat dan bahan. Ya. Kemudian kalian buka halaman yang keempat alat bahannya. Jadi kita akan menentukan letak. Jadi silakan dibuka LKPD-nya, berikan perlihatkan di sini. LKPD kalian itu seperti ini ya. Jadi tadi sekarang kalian lihat ini LKPD yang ini sampul. Dengan LKPD ini nanti kalian akan menentukan titik berat benda tegak berupa luasan. Nah, kalian akan melakukan praktikum. Saya minta untuk masing-masing kelompok mengambil bahan di depan. Oke. Ya, monggo silakan masing-masing kelompok ambil. Sudah? Bisa kalian baca langkah kerjanya, kemudian bisa kalian kerjakan bersama-sama dan didiskusikan. Oke, jadi di sini kalian akan membuat apa ini? Ada berapa bangun, Nak? Ada 3 bangun sesuai dengan ukurannya. Silahkan dibuat masing-masing. Kemudian nanti kalian mencari titik beratnya dengan mengikuti langkah kerja. Nanti Bu Rina bimbing kalian. Oke, silahkan dibaca dulu, kemudian dikerjakan. Oke, ada yang tanyakan dulu? Oke, tidak. Kalau tidak silahkan bekerja. Terus nanti ini dibagi. Jadi nanti salah satu bisa mengerjakan. Bangunnya dulu, kemudian ditempelkan di sini. Nanti kan ketemu titik, atau titiknya nanti dihubungkan. Titik dengan titik akan dihubungkan. Minimal ada berapa titik di situ? Yang harus agar ketemu titik potongnya berarti di sini harus ada berapa titik, Nak?
minimal ada 3. Iya, ada 3 nanti baru dihubungkan. Gitu ya, paham? Silakan. Buat yang mana dulu? Itu ya. Buat ini dulu. Kelompok 1, 2, 3, oh iya, 2, ini dibuat pensilmu, dibuat apa titiknya sini dengan sini, nanti dihubungkannya nanti aja, nanti titik. Harus seimbang ya. Oke. Ya, yang atas. Ya. Terus ambil titik lagi, nah, titik terserah, mau sebelah mana terserah, nggak usah diputar ininya, ya. Ini diginiin, ya Amet. Ya, ini biar jadi dibuat gini, ya, biar kamu seimbang. Ya, gitu. Nah, yang atas juga nanti kalau sudah minimal 3 titik ya. Lanjut. Terserah mau yang sebelah mana. Boleh. Ya, silakan dihubungkan dengan penggaris. Ini kelompok 4 ya. Jadi itu bangun 1, nanti bangun 2 dan bangun 3-nya identik ya. Ya, jadi garis beratnya dihubungkan ya. Boleh itu atau langsung boleh ya. Berarti ada ketemu di sini. Nanti kalian hitung. Ini tadi kan sudah kalian hitung. Ini dimulai dari sini, maksudnya gini. Ini berarti ada di titik berapa? X-nya berapa? Y-nya berapa? Itu ya nak ya? Udah, silakan ditulis. Diisi di LKPD yang ini tadi. Di LKPD ini. Jadi titik beratnya ada di koordinat X berapa, Y-nya berapa. Itu kelompok 4. Oke? Iya, ini 12, ini 12, ini 8. Udah, nanti tinggal dimasukkan berapa? 3 titik aja. Kita nggak apa-apa nanti. Jadi nanti nggak boleh habis ini nggak? Iya, memang digunting. Soal ukurannya seperti itu. Yuk, jadi ada 3 babel ya. Bisa sampai
kelompok 1. Ya, dibuat dari sini. Sudah dihitungkan. Kalau sudah, akan dihitungkan. Ya, 1 dengan 1. Nya berapa? Dari sini ke sini berapa? Dari sini Y-nya dari sini ke sini berapa? Gitu. Oke, jadi pakai koordinat gitu. Jadi kan titik beratnya di mana toh? Titik beratnya di mana? Sini kamu. Titik potongnya kan di sini. Nanti kalian hitung ini X-nya dari sini ke berapa? Kemudian ini ke sini berapa Y-nya? Nanti bisa dimasukkan ke hasil percobaan. Oke? Jadi 8,3 gini. Ya sini X-nya 8,3, Y-nya ketemu berapa untuk Y-nya? 5,5 ditulis. Koordinat itu X, Y ya. Yang ini sudah dihitung. Titik beratnya berapa? X-nya berapa? Coba X-nya berapa nih? Ini sampai sini, coba ini ya, sampai sini ya. Sampai kamu berapa? Pas. Ya 8. Untuk yang bangun berapa ini? Bangun pertama X-nya 8, Y-nya 5. Ini lebih 8 jadi 5. Udah, bangun 1, 2 sudah, tinggal bangun 3. Jadi coba aja 3 sama. Coba aja nggak apa-apa. Coba aja. Terus sampai ketemu. Ketemu tidak ya? Gitu. Pertanyaannya di nomor 3 semua. Ya, ini agak di depan ini ya. Tapi kan kesalahanmu tahu. Ya dari seimbang benar-benar. Nah, silakan dibuat titik. Ya. Itu sampai ketiga dulu. Sekarang kita masuk ke mengembangkan dan menyajikan hasil karya kalian. Yaitu kalian akan dari 4 kelompok, silakan presentasi kelompoknya masing-masing. Oke, duduknya bisa ada di depan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Titik berat adalah titik penyeimbang suatu benda. Hasil titik berat dari percobaan dan perhitungan adalah sebagai berikut. Titik berat benda nomor 1. Hasil percobaan 8,5. Hasil perhitungan 8,5. Hasilnya sama. Titik berat benda nomor 2. Hasil percobaan 8,3 dan 5,5. Hasil perhitungan 8,5 dan 5,5. Hasilnya sedikit berbeda. Titik berat benda nomor 3. Hasil percobaan tidak ditentukan dan hasil perhitungan 3,4. Karena titik berat berada di luar bangun. Ada yang mau ditanyakan? Ada. Mengapa hasil pengukuran benda nomor 2 percobaan dan perhitungannya berbeda? Karena kurang ketelitian praktikan saat percobaan. Praktikan terlalu tergesa-gesa saat menentukan dari sebelum bandul betul-betul diam. Oke, terima kasih. Hasil kerja kelompok kita yaitu tentang titik berat benda tegar. Tadi kita kan diberi video ya, video tentang tumpukan batu vertikal dan itu bisa seimbang. Keren sebenarnya. Kok bisa? Dan tadi dijelaskan karena batuan tersebut ditumpuk pada titik
titik bangun ini ya, kan ada 3. Ada 1 yang enggak bisa ketemu karena cuma kecil ini. Ada yang tahu alasannya kenapa? Kenapa tidak bisa ketemu titik beratnya? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang ketemu? Nomor 3 ada yang ketemu titik beratnya enggak? Oh tidak. Ada yang bisa menjawab? Mungkin kelompok lain hasil diskusi ini kelompok 2 bagian bertanya. Mungkin mau ada yang bisa? Karena titik berat berada di luar. Jelaskan kenapa itu ya buat ini tadi, gimana cara ngitungnya? Ya, menganalisis. Ya, silakan ngomong. Kita lihat contohnya dari bangun nomor 2 ini. Ini ya, kan ini ada bagian 1 sama bagian 2. Bagian 1 niku nih 12 cm ya. Bangun X 12 cm kita bagi setengah. Jadi 1/2, 12 itu dapatnya berapa? 12 1/2 nya 12. Seperempat 2. Ya, ketemu berapa? Untuk yang bangun Y juga 12 nih. Berarti kan sama dengan 6 ya. Nah, untuk XA nya ini berarti 12 nanti ini dikali 6 ketemunya 144. Nah, untuk ini kan dapatnya ini 864 ya. Ini dapatnya dari sini. Nih, kan 8 ini setengahnya berapa toh? 4 ya. Nah, ini nanti ini dikali dapatnya segitu. Mungkin cukup ya untuk dipahami ya. Kesimpulan, titik berat adalah titik di mana berat keseluruhan berat berkonsentrasi di satu titik tersebut. Hasil perhitungan titik berat percobaan dan perhitungan. Benda nomor 1, hasil percobaan 8,5. Hasil perhitungan 8,5. Hasilnya sama. 2. Hasil percobaan 8,6. Hasil perhitungan 8,5 dan 5,5 hampir sama. Hasil benda karena 8,5 dan 5. Hasil perhitungan yang sebenarnya yaitu 8,5, sedikit berbeda. Hasil percobaan yang kedua yaitu 8,1 dan 6. Hasil perhitungannya 8,5 dan 5,5, sedikit berbeda juga. Hasil percobaan yang ketiga yaitu 3,4, sama dengan hasil perhitungan yang sebenarnya. Setiap benda memiliki titik berat. Jika bentuk simetris, maka titik berat berada di tengah-tengah benda. Jika benda tidak simetris, menggunakan perpotongan garis-garis dan titik-titik yang berbeda. Jadi, titik berat adalah titik tangkap gaya berat suatu benda, di mana dipengaruhi medan gravitasi. Dari hasil perhitungan titik berat dari percobaan dan perhitungan adalah salah. Jadi ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada, ada. Kalau nggak ada, silakan. Ya, dari kami juga ada saudara mohon maaf atas perhatiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari apa Alhamdulillah ya, kita sudah melakukan pembelajaran. Artinya gini, ini tadi kita ada gambar, kalian bisa menganalisis ketika tadi apa? Tumpukan batu bisa berdiri, kenapa? Karena bertumpu pada karena bertumpu pada titik berat. Jadi kesimpulannya titik berat itu apa? Apa titik berat itu? Iya, dipengaruhi medan gravitasi. Ada yang lain? Jadi gini, titik berat kesimpulannya, titik berat itu apa? Boleh ada yang dipengaruhi oleh medan gravitasi. Oke, jadi setiap benda itu mempunyai titik berat. Setiap benda mempunyai titik berat. Titik berat itu apa? Titik berat adalah titik di mana penyeimbang suatu benda.
Jadi benda bisa seimbang. Itu karena adanya apa? Titik berat. Mungkin Bu Rina mau ambil salah satu bangun kalian tadi. Ya, ini untuk kelompok ketiga. Di sini ada tengah-tengah dan di sini ada titik. Titik berat itu berarti penyeimbang. Oke, jadi titik berat itu adalah titik di mana berat keseluruhan benda seolah-olah atau terpusat di titik tersebut. Jadi di situ ada titik sebagai penyeimbang. Oke, kemudian untuk menentukan titik berat tadi ada yang menyimpulkan, kalau nggak salah kelompok 4 nih, ada yang menyimpulkan itu kalau bendanya simetris, ya itu dicari dengan cara ada berada di mana? Di tengah atau pusatnya. Tapi kalau bendanya tidak simetris, itu dicari dengan dua cara. Yang kalian lakukan tadi yaitu dengan mencari titik potong dari garis berat. Tadi kalian akan cari titik potong kan? Ada berapa lubang minimal tadi? 3. Ketika ada 3 lubang akan ketemu titik potongnya yang disebut dengan titik berat. Oke? Ya. Kemudian menggunakan rumus. Tadi kalian kan mengerjakan dengan membuat ini, kemudian kalian cari titik potongnya. Yang kedua dengan menggunakan rumus. Jadi nanti untuk titik berat itu ada 3. Kalau beratnya berdimensi 1 berbentuk garis, dimensi 2 dan dimensi 3. Dimensi 2 itu berbentuk luasan. Oke, yang kalian kerjakan tadi berbentuk luasan. Ya, ketika berbentuk luasan tadi ada bangun yang satu hanya terdiri 1 bangun dan ada yang terdiri dari 2 bangun. Untuk yang 2 bangun tadi kalian cari dengan cara apa? Dengan membagi 2 bagian yang beda, dicari luasnya dan dicari titik X dan titik Y-nya. Jadi di situ tadi untuk yang dimensi 2 tadi X0 dicari dengan cara mengalikan X1 kalikan A1 ditambah X2 kalikan A2 per luas 1 A1 tambah A2. Karena tadi ada berapa bangun? 2. Ya, jadi tadi kan untuk yang bangun nomor 2 ada bentuk persegi dan bentuk segitiga. Jadi kalau ada 3 bangun tinggal kita jumlahkan. Untuk Y-nya sama. Y-nya berarti Y1 kalikan A1 ditambah Y2 kalikan A2 per A1 ditambah A2. Itu jadi kalian memperoleh dua-duanya. Ketika praktikum kalian melakukan percobaan ketemu hasilnya dengan mencari titik potongnya. Yang kedua dengan menganalisis dengan cara perhitungan. Tadi ada yang ketemu nomor 3 titik beratnya. Ya, titik berat itu setiap benda punya titik berat, tapi titik berat itu bisa berada di luar bangun. Ya, jadi tadi Bu nggak ketemu. Tapi ketika kita menganalisa dengan hasil perhitungan, tadi ketemu 3,4. Artinya di luar bangun. Oke? Ada yang belum paham mengenai titik berat? Sudah. Jadi titik berat itu manfaatnya besar sekali dalam kehidupan. Terutama kalau kita otomotif, itu sepeda motor itu punya titik berat. Titik beratnya bisa rendah, titik beratnya bisa tinggi. Kalau rendah itu seperti sepeda motor bebek atau metik. Itu kan ketika macet kita menopangnya kan lebih gampang. Tapi kalau kita pakai yang trail, itu kan titik beratnya lebih tinggi, jadi kan agak berat, oleh. Oke? Bisa dimengerti? Bisa. Pelajaran kali ini? Bisa. Oke, kalau sudah, sekarang bisa kembali ke tempat kalian. Bu Rina akan memberikan evaluasi. Waktu
pembelajarannya alhamdulillah berjalan dengan lancar. Jadi kalian belajar melalui praktikum, pengamatan video, praktikum dan melalui diskusi perhitungan. Oke. Jadi pembelajaran tadi kita refleksikan. Tadi apa yang telah dipelajari hari ini? Tadi tentang apa? Oke, kan titik berat benda. Nah, bagaimana perasaan kalian untuk pembelajaran hari ini? Ada 3 emot. Yang mana ya? Oh ya gimana? Oh ya, senang. Kenapa senang? Ada yang mau memberikan alasan? Seru. Oke, sebenarnya kalian merasa senang. Alhamdulillah, bisa diterima, bisa ditangkap untuk ilmunya, nggih? Ya, oke, terima kasih. Kemudian untuk hasil evaluasi ini nanti Bu Rina koreksi dulu. Nanti hasilnya akan Bu Rina umumkan di WA siapa yang remedi atau siapa yang nanti dapat pertanyaan. Kemudian nanti ada tugas dari Bu Rina, masih ada tugas di rumah nanti saya kirim alamat Google Form-nya, nanti bisa kalian kerjakan. Ya, nanti ditunggu di WA grup, nggih. Terus untuk pembelajaran selanjutnya besok kita ke macam-macam keseimbangan untuk pertemuan selanjutnya. Nah, sebelum kalian ini pulang, jadi kita bisa ketemu besok lagi. Terus hari ini kita belajar tentang apa toh? Titik berat. Titik berat itu tadi untuk membuat kita sudah menjadi pesan moral yang Bu Rina tekankan tadi ketika kita belajar tentang titik berat pada keseimbangan benda tegak. Itu adalah keseimbangan bukan hanya terdapat pada benda-benda saja, tetapi ya di sini ya pada diri manusia yang harus diseimbangkan itu adalah pikiran, jiwa dan raga. Nah, jadi apa titik berat atau keseimbangan itu tidak hanya di benda-benda, tapi kita sebagai manusia juga harus menyeimbangkan antara pikiran, jiwa dan raga. Oke, dan kalau sudah, sekarang kita tutup pembelajaran dengan berdoa. Oke, salah satu pimpin berdoa. Ya udah siap, berdoa mulai. Udah selesai. Ya, nanti sampai pulangnya hari-hari. Terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum